semuanya, di video kali ini saya akan membahas tentang psikologi perkembangan anak. Psikologi perkembangan anak sangat penting untuk kita pahami, karena anak-anak adalah masa depan. Sigmund Freud, pendiri aliran psikoanalisis, psikologi perkembangan anak adalah cabang ilmu psikologi yang mempelajari pikiran dan perilaku si kecil dari lahir hingga dewasa. Secara umum, perkembangan anak itu bukan cuma soal tumbuh besar, tapi juga tentang bagaimana mereka belajar, berinteraksi, dan membentuk kepribadian. Perkembangan anak juga melibatkan aspek-aspek seperti kognitif, bahasa, sosial emosional, fisik motorik, moral, dan bahkan agama. Kita harus ingat, setiap anak itu unik, dan perkembangan mereka dipengaruhi oleh lingkungan, keluarga, dan stimulasi yang tepat. Pertama, mari kita lihat tahap-tahap perkembangan anak berdasarkan rentang usia. Tahapan ini membantu kita memahami perubahan kemampuan dan perilaku mereka dari waktu ke waktu. Pada tahap ini, anak mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang sangat pesat. Mereka mulai kenal dunia lewat panca indera dan gerakan tubuh. Hubungan emosional dengan orang tua atau pengasuh sangat penting untuk membangun rasa aman dan percaya. Anak mulai mandiri dan penuh rasa ingin tahu. Mereka aktif mengeksplorasi lingkungan, mengekspresikan keinginan, dan belajar aktivitas secara mandiri. Tahap prasekolah merupakan masa penting dalam pendidikan anak usia dini. Anak punya imajinasi kuat, bisa mengikuti aturan sederhana, dan interaksi sosial yang meningkat. Perkembangan lebih stabil. Anak berpikir logis, memiliki tanggung jawab, dan menjalin hubungan sosial yang luas, terutama dengan teman sebaya. Kemudian, pembahasan aspek-aspek perkembangan anak usia dini meliputi perkembangan kognitif, bahasa, sosial emosional, fisik motorik, moral, dan agama. Menurut teori Jean Piaget, anak usia dini berada pada dua tahap utama, tahap sensori motor dan tahap praoperasional. Pada tahap sensori motor, anak belajar melalui panca indera dan gerakan tubuh. Sedangkan di tahap praoperasional, anak mulai menggunakan simbol, bahasa, dan imajinasi, meskipun cara berpikirnya belum sepenuhnya logis. Menurut teori Levi-Vygotsky menyatakan bahwa bahasa berkembang melalui interaksi sosial. Anak belajar berbicara dan memahami bahasa lewat komunikasi dengan orang dewasa atau teman sebaya. Konsep kunci adalah zona perkembangan proksimal, yaitu jarak antara kemampuan anak saat belajar sendiri dan saat dibantu orang lain. Menurut teori Jean Piaget, fisik motorik ini meliputi motorik kasar dan motorik halus. Motorik kasar adalah gerakan tubuh besar seperti berlari dan melompat, sedangkan motorik halus melibatkan koordinasi tangan dan jari. Jean Piaget mengatakan anak usia dini masih di tahap awal, menilai benar dan salah berdasarkan aturan dan konsekuensi. Pembelajaran moral perlu melalui contoh konkret dan pembiasaan, seperti mengajarkan kejujuran, disiplin, dan tanggung jawab. Perkembangan agama menurut teori Elizabeth bersifat imitasi, yaitu anak mempelajari perilaku keagamaan dengan meniru orang dewasa di sekitarnya melalui pembiasaan dan keteladanan. Sekarang akan menjelaskan lebih detail tentang aspek sosial emosional pada usia 0-6 tahun. Aspek ini adalah yang paling dekat dengan hati, karena berkaitan dengan emosi, kepercayaan diri, dan hubungan anak dengan orang-orang di sekitarnya. Pada usia 0-6 tahun, anak sedang membangun fondasi emosional yang kuat dan dipengaruhi oleh banyak teori. Yang akan diambil adalah teori Erik Erikson dengan 3 tahap. Aspek sosial emosional ini fokus pada emosi anak, kepercayaan diri, dan kemampuan mereka berinteraksi dengan orang lain. Di usia 0-6 tahun, anak belajar mengelola perasaan, membangun kelekatan, dan mulai paham aturan sosial sederhana. Ini bukan cuma terjadi alami, tetapi butuh dukungan dari orang tua atau guru. Erik Erikson bilang, perkembangan sosial emosional berjalan lewat tahapan psikososialisis spesifik pada usia 0-6 tahun.
Anak belajar percaya pada orang tua lewat respon yang konsisten. Pada tahap ini, anak akan bergantung pada pengasuhnya. Bila pengasuhnya bisa memenuhi kebutuhan anak seperti makan, mandi, ataupun yang lainnya, anak akan muncul rasa kepercayaan dan rasa kepercayaan itu akan tumbuh sampai dewasa serta akan membangun rasa aman kepada mereka. Tetapi sebaliknya, jika kebutuhan itu tidak terpenuhi, maka kedepannya akan memunculkan rasa tarsisu atau tidak percaya kepada siapapun sampai nanti dewasa. Anak mulai mandiri, tetapi butuh dukungan untuk tidak malu atau gagal. Biarkan mereka mencoba sendiri, tetapi jangan biarkan mereka jatuh terlalu keras. Mereka mulai meninggalkan ketergantungan mereka 100% meskipun belum terlalu besar. Pada saat ini juga, anak belajar menggunakan toilet dan melatih kontrol diri, di mana jika ingin buang air kecil atau buang air besar, mereka akan menahan terlebih dahulu, kemudian nanti ke toilet. Disinilah fondasi mereka dibangun, otonomi dan kemandiriannya. Anak penuh inisiatif, tetapi juga belajar aturan sosial. Puji usaha mereka agar kepercayaan diri tumbuh, jangan hanya fokus pada kesalahan. Anak akan mulai bergaul dengan anak-anak lain dan belajar menyampaikan opininya. Anak perlu untuk belajar menampilkan diri dengan tepat agar tidak mendapatkan penolakan dari teman-teman sebayanya. Anak juga akan mulai berkarya, inisiatif sendiri dengan gambarnya atau dengan percobaan-percobaan sederhana. Dan ketika anak sedang berkarya, orang tua tidak perlu membatasi kreativitas anak, tetapi ajarkan saja tidak boleh menggambar di dinding dan bereskan lagi jika sudah digunakan. Usia ini, anak belajar emosi lewat interaksi sehari-hari, seperti bermain, bercerita, atau bahkan marah kecil. Sebagai orang tua, kita harus menjadi teladan, ciptakan lingkungan aman, dan motivasi mereka agar mereka percaya diri. Misalnya, puji saat mereka berbagi mainan, atau peluk saat mereka sedih. Inilah yang membantu mereka membangun empati dan kontrol emosi. Peran sebagai guru dan orang tua itu krusial. Anak butuh stimulasi, bimbingan, teladan, lingkungan aman, dan motivasi. Khusus untuk aspek sosial emosional, dapat diberikan dengan cara memberikan simulasi lewat bermain bersama untuk membangun kelekatan, bimbing mereka kelola emosi, menjadi teladan dengan sikap positif, ciptakan rumah atau sekolah yang penuh kasih sayang, dan motivasikan mereka dengan pujian agar mereka tetap percaya diri. Dari penjelasan tadi, dapat kita pahami bahwa psikologi perkembangan anak mempelajari proses tumbuh kembang anak secara menyeluruh, mulai dari aspek fisik, kognitif, sosial emosional, hingga bahasa. Setiap tahap perkembangan memiliki karakteristik dan kebutuhan yang berbeda, sehingga memerlukan perhatian dan pendampingan yang sesuai. Dengan memahami psikologi perkembangan anak, kita dapat lebih peka terhadap perilaku anak, memahami alasan di balik tindakannya, serta memberikan lingkungan yang aman, positif, dan mendukung bagi proses tumbuh kembangnya. Demikian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Semoga video ini bermanfaat dan menambah wawasan bagi kita semua.